Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi di YouTube channel aku. Oke guys, jadi sesuai di thumbnails dan juga judul video, aku bakalan kasih beberapa tips buat kalian buat ngikutin perkuliahan online atau perkuliahan daring. Wow. Kali ini aku buat catatan beberapa tips yang akan aku kasih tahu sama kalian. Jadi maaf kayaknya aku buat catatan kayak gini. Jadi di era pandemi gini kan, pastinya perkuliahan ataupun pembelajaran itu dilakukan secara daring. Dan perkuliahan daring ini pastinya banyak ya gitu yang masih belum tahu gitu gimana caranya ngikutin perkuliahan daring lancar gitu kan, maksudnya secara efektifnya tuh gimana. Jadi kali ini aku bakalan kasih beberapa tips buat kalian ngikutin perkuliahan daring secara efektif. Dan pastinya penjelasan aku bakalan lebih singkat. Nih. Langsung aja. Jadi di tips yang pertama, kalian itu harus kenalin aplikasi yang bakalan kalian gunain buat perkuliahan daring kalian. Jadi di saat kita melakukan perkuliahan daring, kita kan pakai aplikasi itu. Nah, aplikasi ini kan banyak tuh ya jenisnya ya. Apalagi aplikasi yang digunakan di perkuliahan itu bukan hanya satu aja, pastinya ada beberapa gitu loh. Nah, untuk perkuliahan online ini kalian tuh harus mengenali aplikasi yang mau kalian gunain. Kenapa kalian harus kenalin aplikasi yang kalian gunain? Karena kalau kalian nggak tahu menggunakan aplikasi yang kalian gunakan, otomatis kalian bakalan bingung gimana caranya gunain aplikasi itu. Seperti contohnya gini, ada aplikasi yang menggunakan fitur voice kan. Nah, kan banyak kalian yang kalau nggak tahu menggunakan aplikasi tersebut, kalian pasti nggak bakalan tahu gimana caranya aktifin si voice-nya ini. Dan itu aku alamin sendiri, dimana aku belum tahu gunain aplikasi tersebut dan aku bingung kenapa suara aku tuh nggak kedengeran. Dan ternyata aku nggak ngaktifin si voice-nya ini, dan di saat aku ngaktifin voice-nya kok nggak bisa keluar. Ternyata ada kesalahan lain juga yang aku lakuin gitu. Jadi ya gitu. Jadi aku agak susah juga menggunakan aplikasi tersebut, tapi karena aku mulai pelajarin aplikasi tersebut, aku jadi tahu gunainnya dan alhamdulillah perkuliahan aku pun juga lancar. Tips yang kedua yaitu ikutin prosedur perkuliahannya kalian. Jadi untuk perkuliahan online itu pastinya ada beberapa prosedur untuk perkuliahan yang digunakan oleh beberapa dosen. Nah, prosedur ini harus kalian lakuin supaya perkuliahan kalian tuh berjalan secara lancar walafiat. Apaan sih, Sa? Jadi jangan lupa ya buat ngikutin prosedur dari dosen kuliah kalian. Nah, yang keempat lagi, yang ketiga yaitu kalian harus siapin media kalian buat kuliah online. Jadi di sini kalian tuh harus nyiapin medianya, kayak kalian gunain handphone atau laptop gitu loh, atau komputer gitu. Jadi kalian harus siapin itu, karena ada nih beberapa kali nih ya pengalaman aku sendiri, aku tuh mau kuliah online tapi aku nggak cek gitu loh, aku nggak cek HP yang aku mau gunain buat kuliah online, dan ternyata HP-nya tuh lowbat lah, atau enggak memori aku full lah, nggak bisa ini nggak bisa itu. Jadi aku kayak susah gitu loh kuliah online karena media handphone yang aku gunain itu banyak kendalanya. Jadi untuk kalian yang mau ngikutin kuliah online, cek dulu media yang mau kalian gunain, mau itu handphone, laptop ataupun komputer. Tips yang keempat. Jadi tips yang keempat yaitu kalian harus banyak-banyak bertanya kepada dosen. Kan ada beberapa kali nih ya di perkuliahan online, di saat kita nggak ngerti, kayak ya udahlah masa bodoh gitu, ya udah kuliah online kan ya, karena jaringan gini gitu, jadi ya udah biarin aja. Itu salah guys. Jadi di saat kita nggak paham atau apa gimana gitu, kita harus bertanya. Kenapa harus bertanya? Agar perkuliahan kita itu ya berjalan lancar, agar kita juga paham apa yang disampaikan oleh si dosennya ini. Jadi kalau kita nggak bertanya, ya udah percuma juga kita kuliah online ya kan. Tips yang kelima,
cek kuota kalian atau koneksi yang akan kalian gunakan. Jadi nih di perkuliahan online ya pastinya kalian harus siapin kuota atau koneksi internet. Kenapa? Karena ada nih pengalaman aku sendiri, aku mau kuliah online dan ternyata yang parahnya aku tuh cuma punya kuota chat doang. Dan aku nggak cek gitu loh, ternyata kuota aku udah habis dan ternyata yang ada tuh tinggal si chat gratisnya itu. Dan di saat aku udah mau kuliah aku kayak panik gitu kan, mau ya Allah gimana nih udah mau kuliah tapi kuotanya habis. Jadi jangan lupa buat kalian untuk yang mau mengikuti perkuliahan online, yang kalian harus cek duluan kuota kalian atau koneksi internet yang mau kalian gunain, oke? Nah ini dia buat tips yang terakhir, yaitu siapkan yang diperlukan untuk perkuliahan kalian. Nah dalam perkuliahan online kan nggak jauh beda nih sama perkuliahan biasa, yaitu kita tuh perlu beberapa yang kita perlukan untuk perkuliahan, seperti halnya pulpen, buku, modul, ataupun buku-buku elektronik yang kita perlukan dalam perkuliahan. Jadi jangan lupa buat kalian yang mau ngikutin perkuliahan online, biarpun ini online, tetap kalian tuh harus nyediain alat-alat atau bahan-bahan yang kalian perlukan untuk perkuliahan tersebut. Oke, teman-teman, jadi itu dia tips dari aku. Semoga tips ini bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa sering-sering lihat video aku, dan mungkin aku pastinya bakalan lebih banyak sih ngupload konten-konten mengenai seputaran dunia perkuliahan gitu loh. Jadi kalau buat kalian yang kepo-kepo dunia perkuliahan itu seperti apa, kalian bisa lihat di beberapa video aku nanti, oke? So, mohon maaf kalau ada beberapa kalimat aku yang kurang kalian pahami atau terlalu cepat atau tidak dimengerti ataupun nggak jelas begitu. Aku minta maaf karena di sini aku cuma mau share pengalaman dan juga tips dan sesuai aku gitu loh. So, teman-teman jangan lupa buat kalian like, comment, and subscribe, and jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan for informasi, aku bakalan buat konten gimana caranya kalian nggak bosan buat kuliah online. Jadi ini aku buat part pertama, dan part keduanya yaitu tentang gimana caranya biar kita nggak bosan buat ngikuti perkuliahan online. Oke, sampai jumpa di part keduanya. Bye. Oke teman-teman, jangan lupa di like, di share, di komen juga ya, dan jangan lupa subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya.